Baik, kita mulai acaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Asosiat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LC.MA. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Haji Sofyan Muklisin, LLB LLM. Dan yang kami hormati seluruh peserta di AT Talk Show 20 Juli 2024, 1 jam lebih dekat dengan program studi Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kami ucapkan selamat datang seluruh peserta dan selamat mengikuti acara ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senang sekali rasanya saya, Muhammad Faris Hasan, dapat menjadi Master of Ceremony pada event di AT Talk Show 1 jam lebih dekat dengan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan basmalah dan Al-Fatihah tadi secara resmi membuka acara 1 jam lebih dekat dengan program studi Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari ketua acara, ketua pelaksana dari terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ukhtina Farah Safa Aulia, sekaligus beliau juga menjabat sebagai Ketua Divisi Keilmuan dan Dakwah pada Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kepada Ukhtina Farah Safa Aulia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Kepala Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIK Bogor, Ustadz Associate Profesor Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA, yaitu guru saya yang sangat konsen terhadap pengetahuan keagamaan mahasiswa-mahasiswinya di IAT. Yang sangat saya hormati Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIK Bogor, Ustadz Haji Sofyan Muklisin LLB LLM, yang juga menjadi wali kelas angkatan kami di IAT. Beliau juga yang selalu memotivasi kami untuk syiar Al-Quran ke penjuru dunia. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIK Bogor tahun 2023-2024, Ustadz Zakaria Syafiq Rahman, yang sudah hadir juga di sini, insya Allah akan menjadi narasumber pada acara kita kali ini juga. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIK Bogor tahun 2024-2025, Ustadz Zaki Jota, yang sudah banyak membersamai kami selaku panitia acara untuk menjalankan acara ini dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati kedua narasumber IAT Talk Show bulan Juli 2024, yang sudah hadir di sini ya, Ustadz Zakaria Syafiq Rahman dan Ustadz Muhammad Nur Azami. Keduanya merupakan rekan seperjuangan saya. Kita sama-sama berada di satu kelas yang sama, diskusi dalam forum yang sama seringkali. Hingga saat ini kami dengan penuh percaya diri mengamanahkan acara inti IAT Talk Show di tangan kedua narasumber tersebut. Yang saya hormati dan saya banggakan para panitia penyelenggara acara, baik dari Departemen Dakwah dan Keilmuan Hima IAT UIK Bogor,
dan dari Badan Pengurus Harian Hima IAT UIK Bogor, di mana dedikasi kalian itu sungguh luar biasa sekali. Sungguh luar biasa untuk acara ini. Saya yakin tidak ada imbalan yang lebih baik untuk kalian yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung, itu selain dari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di Zoom meeting ini, dan kita semua tahu bahwa kita berkumpul ini tidak lain adalah karena izin dan kehendak, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki, maka kita semua tidak bisa berkumpul di Zoom ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana acara talk show ini itu mewarisi semangat syiar dari semangat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama kita bersolawat, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, IAT Talk Show pada bulan ini bertemakan 1 jam lebih dekat dengan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tema dan konsep ini lahir dari keinginan kami, yaitu para mahasiswa dan mahasiswi IAT UIK, untuk menciarkan Prodi IAT UIK kepada masyarakat yang masih awam terhadapnya. Alhamdulillah acara ini sudah dihadiri ya, hampir 40 orang di Zoom, dan yang terdata di grup WA itu sudah dihadiri oleh hampir 140 orang. Di dalam acara ini, para peserta akan kami bawa berbincang-bincang dengan narasumber terkait kampus UIK-nya tersendiri, Prodi IAT UIK, dosen-dosennya, mata kuliah, sampai beasiswa yang para calon mahasiswa baru ini dapat ambil. Saya berharap agar peserta talk show selesai acara ini akan semakin terpikat hatinya untuk bergabung menjadi keluarga besar IAT UIK Bogor. Itulah sedikit sambutan dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasinya, ya, karena ini sangat ramai. Insya Allah diramaikan oleh kalian. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan oleh ketua acara, ketua pelaksana dari terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini, Waktina Faras Safaulia. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir periode yang saat ini sedang menjabat, yaitu Ustadz Zaki Al-Fiqi Zotab. Pada beliau kami persilakan. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Oke, izinkan pertama-tama teman-teman ya, izinkan saya menyampaikan sesuatu. 2 kata teman-teman yang akan mengawali pergerakan kita, 2 kata yang akan selalu ada, yang selalu di pundak kita selama kita di perkuliahan teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, itu adalah kata penyemangat ya, bagaimana kita selama di kampus akan menjadi mahasiswa gitu. Dan nanti kemudian teman-teman juga akan melewati fase-fase di mana ya banyak hal teman-teman gitu. Nah, kata-kata itu adalah kata-kata penyemangat bagi kita untuk membuktikan bahwa kita adalah sebagai mahasiswa, teman-teman. Oke, baik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Asosiat Profesor Dr. Ahmad Alim LCMA, lalu kepada Sekretaris Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ustadz
Haji Sofyan Muhlisin, LBLLM. Lalu yang saya hormati kepada narasumber yang telah hadir di antara kita, yaitu Ustadz Zakira Safik Rahman dan Ustadz Muhammad Azami. Yang semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Lalu yang saya hormati kepada para panitia yang telah Masya Allah meluangkan waktunya, mengorbankan pikirannya, ya kan, bahkan rezekinya, uangnya untuk mensukseskan acara pada pagi hari ini. Gitu. Dan terakhir, khususnya kepada yang saya hormati, kepada para audiens, peserta, Bapak-Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang telah menyempatkan waktunya, yang telah antusias untuk mengikuti acara talk show pada pagi hari ini. Dan semoga setelah ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ada sebuah hadis, riwayat hadis Bukhari, nomor 5027, yang dimana lafaznya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang dimana Rasulullah SAW sabda, yang artinya sebaik-baik kalian manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, makanya teman-teman berangkat daripada hadis ini, hadis tersebut, Universitas Ibnu Khaldun Bogor melalui program studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir jadi jalan bagi teman-teman semuanya untuk memperdalam ilmu agama. Ilmu Al-Qur'an. Lalu apa yang diharapkan ke depannya, teman-teman semuanya mampu mengaplikasikannya ke kehidupan masyarakat. Ya kan, kita bisa mengajarkan kepada sanak saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, ya kan, pada masyarakat luas, dan insya Allah berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Oke, selanjutnya, maka dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama ya teman-teman, dengan ini talk show IAT dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya mohon maaf kepada peserta yang hadir pada pagi hari ini karena adanya kekurangan daripada acara ini dari kekhilafan kata dan lain-lainnya. Karena sejatinya manusia adalah tempatnya salah, teman-teman. Mungkin sekian dapat yang saya sampaikan. Hadanillahu wa iyyakum. Wallahu muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dan pembukaan acaranya oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk pada acara inti. Namun sebelumnya, saya menghimbau kepada seluruh peserta untuk tetap berada di ruangan Zoom ini dan menyimak acaranya hingga selesai. Karena di akhir sesi nanti, kita akan ada sesi kuis berhadiah saldo dompet digital bagi penjawab yang berhasil menjawab kuis dari para narasumber nantinya. Baik, langsung saja kita akan mulai acara inti kita. Sebelumnya, kita mulai perbincangan dengan para narasumber. Saya akan membacakan sekilas profil mengenai para moderator, para narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber pertama kita, beliau ialah Ustadz Zakaria Syafiq Rahman Hoven. Dengan segudang pengalaman dan prestasi, beliau saat ini menjabat, ya, atau saat ini beliau menjadi musyrif di pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren di Kota Bogor. Selain itu juga beliau saat ini menjadi imam tetap di Masjid Jami Al-Amin Cibinong. Dan juga beliau pun pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada periode sebelumnya, periode 2022-2023. Selain itu juga beliau memiliki segudang prestasi berupa ijazah Al-Quran, lalu berbagai lomba, serta beliau banyak memegang sanad ya di bidang hadis, kitab-kitab, dan sebagainya. Baik, langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Zakaria Syafiq Rahman Hoven. Assalamualaikum Ustadz Zakaria. Maaf, sepertinya masih di mute.
Afwan Pak, izin. Itu Baik, narasumber pertama lagi ada gangguan. baik. Lalu kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kedua kita pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Nur Azami yang akrab disapa Ustadz Azami. Beliau juga aktif pada organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Azami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Azami? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu hadirin dan hadirat kita, peserta kita pada pagi hari ini Ustadz. Ya, selamat datang, selamat bergabung di Zoom pada pagi hari ini pada para peserta calon atau calon mahasiswa baru gitu ya, UIK Bogor jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Semoga selama acara berlangsung materi-materi yang disampaikan narasumber ya bisa dipahami dan selanjutnya akan kita bergabung ya keluarga ilmu Al-Quran dan tafsir. Mungkin sekian ya untuk para peserta di acara pagi hari ini. Baik, kita langsung ya. Terima kasih banyak atas sapaan dan sambutan awalnya dari Ustadz Azami. Ya. Bagaimana Ustadz? Sudah siap? Kita langsung mulai saja perbincangan kita pagi hari ini. Ya, lebih tapi ya mohon izin moderator mungkin lebih enak ya panggil ya Mas lah, enggak, saya bukan Ustadz juga gitu. Oh baik. Tahu Kak gitu ya. Jadi sebaiknya saya panggil bagaimana? Akhi saja ya? Ya, boleh ya. Azami, siap, baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita nih akan berbincang mengenai seputar pembiayaan ya, UKT, lalu juga kita akan berbincang juga mengenai nuansa atau situasi serta organisasi UKM apa saja yang ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor secara umum. Yang pertama kita akan membahas nih mengenai UKT, yang mana ini menjadi satu topik yang sedang hangat-hangatnya ya akhir-akhir ini, karena ada UKT mahal dan sebagainya. Nah, di UIK ini sendiri gimana nih, Ustaz? Terutama di program studi ilmu Al-Quran Tafsir mengenai UKT-nya. Ya, mengenai UKT atau uang kuliah tunggal di program studi ilmu Al-Quran sendiri itu per semesternya itu bisa di ini di PPT itu 2 juta ya. Nah, adapun Universitas Ibnu Khaldun sendiri itu merupakan kampus swasta ya. Jadi yang terkena biaya-biaya tambahan yang lain kenaikan UKT itu yang berstatus kampus negeri gitu, seperti ya UI, UIN. Nah, di UIK sendiri ini kampus swasta yang memang dampaknya itu nggak signifikan gitu terhadap kenaikan biaya kuliah yang tinggi di luar gitu ya. Jadi di sini teman-teman peserta bisa lihat dari mulai pendaftaran sampai dana tahap 2 itu kalau di total itu 10 juta ya. Ini sekali bayar. Tapi ini pun bertahap, bayar SKS, bayar daftar ulang gitu ya. Bertahap. Dan tidak ada di IAT ini tidak ada pembiayaan praktikum. Jadi memang teoritis ya. Pembahasannya itu pembahasan literatur. Tidak ada praktek seperti lapangan gitu ya. Kalau selama saya belajar itu gitu ya.
Kemudian di sini SPP atau UKT di sini bisa lihat ya, SPP itu 2 juta satu semester. Ini yang dilakukan pembayaran bertahap gitu. Jadi ada kira-kira 7 ya, 6 atau 7, 8 semester gitu. Itu setiap semesternya dikenakan biaya 2 juta bagi yang reguler gitu. Nah, bagi itu pembayaran bertahap. Adapun pembayaran pendaftaran, pembangunan dan lain-lain itu di awal sebesar 10 juta ini ya. Nah, gitu. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang reguler ya, bayar. Adapun nanti yang beasiswa akan kami bahas secara terpisah. Nah, mungkin ini ya para peserta atau bisa langsung kunjungi SPMB UIK. Di situ tertera secara informasi biaya kuliah secara rinci itu di situ ada. Ini kan cuma sekilas gitu ya. Di situ ada secara rinci di websitenya UIK tersendiri. Ya, jadi mungkin ini sekilas informasi terkait pembiayaan program studi di ilmu Al-Quran dan tafsir bagi yang reguler. Mungkin itu Pak, ke slide selanjutnya, bagaimana moderator? Ya, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Setelah mendengar tadi mengenai UKT, pembiayaan, dan sebagainya, tentu jika di antara teman-teman semua melihat, wah masih agak tinggi ya untuk biayanya, namun tidak perlu khawatir karena dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir pun menyediakan berbagai macam beasiswa ya. Dan ini juga akan dijelaskan oleh akhirnya Azami ya. Bagaimana Azami untuk beasiswa yang tersedia di prodi kita saat ini? Ya, untuk beasiswa sendiri ini yang tersedia di biasanya ya anak-anak ilmu Al-Quran dan tafsir itu lulusan dari pesantren tahfidz, pesantren non tahfidz yang memiliki nah, mungkin bagi yang lulusan umum gitu ya, mahasiswa umum itu membus beasiswa Hafiz ini gitu, karena ya memang basicnya berbeda dengan lulusan pesantren gitu. Tapi ya saya kira kebanyakan di sini lulusan pesantren gitu yang basicnya memang menghafal Quran 30 juz gitu ya. Nah, di sini di kurang dari 30 itu, mohon maaf, di UIK ya tidak ada gitu, tidak ada beasiswa kurang dari 30 juz. Jadi 30 juz dibuktikan dengan sertifikat gitu. Di sini juga ada persyaratan umum ya. Ini juga ada di websitenya UIK, di beasiswa UIK itu di Google ada, diklik aja itu ada persyaratan umum seperti yang tertera di PPT ini. Belum menikah ya. Bahkan selama perkuliahan itu tidak boleh menikah bagi yang mendapatkan beasiswa nanti jika mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian kuota ini kalau di PPT ini tidak terbatas ya untuk seluruh program, tidak hanya IAT, tapi kebanyakan yang memiliki basic Hafiz 30 juz ini, mereka ya lebih berminat ke jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Dari sini ada tahapan pengajuan beasiswanya, mulai dari pendaftaran ya, di kampus ataupun di online, melakukan pembayaran. Nah, ini semuanya tertera di PMB. Tulis aja di broadcast juga sudah tertera gitu ya. spmb.wika.bogor gitu. Ini tahapan pengajuan beasiswa. Kemudian melengkapi berkas, mengikuti
seleksi, wawancara gitu ya. Kemudian nanti di akhir ada pengumuman penerimaan mahasiswa yang diterima beasiswa gitu ya. Mungkin itu ya sekilas info mengenai beasiswa Hafiz 30 juz rektorat. Mungkin selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai beasiswa Hafiz 30 juznya ya. Jadi kan sempat disinggung bahwa ini harus 30 juz ya, Ustaz. Nah, lantas bagaimana nih kira-kira teman-teman yang belum mencukupi hafalannya mencapai 30 juz? Adakah solusi lain, mungkin beasiswa yang lain yang tersedia di prodi kita saat ini? Ya, saya akan menjelaskan ini dulu ya, yang 30 juz. Nanti untuk yang selain Hafiz 30 juz ini mungkin berat, oh ini harus 30 juz, ini harus mungkin gitu ya. Nanti setelah ini, setelah saya menjelaskan ini. Gitu. Untuk yang Hafiz 30 juz dulu nih, ini ada pembagian kategori gitu. Pembagian kategori, tapi syaratnya harus 30 juz dulu gitu, dibuktikan dengan sertifikat 30 juz. Nah, kategori ini pembagiannya itu di mutkin 30 juz gitu ya. Ini bisa mendapatkan diamond, ini bebas dari awal sampai akhir biaya perkuliahan di UIK Bogor gitu. Kemudian yang selanjutnya itu yang di bawahnya ada platinum. Ini mungkin 15 juz sampai 20 juz. Ini bebas uang gedung, SPP, SKS, UAS dan praktikum. Jadi di sini dikenai biaya apa nih? UAS, SKS, bentar ya. Ya pokoknya ada dikenai biaya gitu. Tidak sekomplit yang tidak sekomplit yang diamond gitu. Kemudian ada yang gold, ini mungkin 10 sampai 15 juz. Ini bebas uang gedung, ya, SPP dan SKS. Di sini uang praktikum, tapi memang tidak ada praktikum, ya, tidak ada uang pembayaran praktikum. Itu tidak ada pembayaran praktikum. Jadi ya mirip-mirip sebenarnya, platinum dan gold. Dan yang paling akhir di sini silver, itu mungkin 10 juz atau bebas uang gedung dan SPP. Di sini terkena biaya ini ya, UKT atau SPP per bulan tadi 2 juta. Yang 2 juta per semesternya bagi yang mendapatkan beasiswa silver. Jadi di sini gini ya pembagian kategori Hafiz 30 juz, mulai dari mungkin 30 juz, mungkin 15 juz sampai 20 juz itu mendapatkan platinum, mungkin 10 juz sampai 15 juz itu mendapatkan gold, dan mungkin hanya minimal 10 juz itu bebas uang gedung dan SPP di awal, tapi SKS-nya UKT-nya itu bayar ya yang silver. Nah, untuk beasiswa yang non Hafiz 30 rektorat itu tertera di websitenya UIK juga. Ada ketik aja beasiswa Ibnu Khaldun gitu, beasiswa UIK. Di situ ada kira-kira tadi saya cek 20 atau 21 gitu. Beasiswa yang tersedia bagi yang ingin mengajukannya gitu. Selain beasiswa tahfiz, itu ada yang paling banyak ya di UIK ini yang itu beasiswa KIP. Itu bisa dicek ya, apa itu KIP aspirasi. KIP, beasiswa UPZ, Basnas lah. Ya, bisa dicek ya, semua itu bisa dicek selain beasiswa Hafiz ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa sulit gitu untuk menembus beasiswa Hafiz, masih ada alternatif lain gitu untuk mengambil beasiswa selain yang Hafiz 30 juz, dan itu tertera semua informasinya di websitenya UIK gitu. Ketik aja beasiswa UIK gitu ya.
Mungkin itu ya info mengenai beasiswa yang non Hafiz 30 juz. Mungkin itu menurut moderator. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Jadi teman-teman semua sudah bisa mendapatkan bayangan atas seluruh hal mengenai pembiayaan dan beasiswa ini. Pembiayaan sudah, lalu beasiswa harus 30 juz, serta yang lainnya juga. Bagi yang belum 30 juz, sudah teman-teman dengarkan penjelasannya. Lalu selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana suasana berkuliah di UIK, apa saja organisasi dan unit kegiatan mahasiswa apa saja yang ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ini insya Allah akan menambah semangat teman-teman semua untuk bergabung menjadi keluarga besar program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Silakan silakan Akhina Azami. Ya. Jadi organisasi di kampus itu dibagi dua ya. Ada organisasi eksternal atau organisasi kegiatannya di luar kampus, tapi masih berkaitan gitu ya sama kegiatan di kampusnya gitu. Dan organisasi internal gitu. Jadi organisasi yang memang kegiatannya berfokus di dalam kampus gitu. Jadi contoh organisasi atau UKM ya disebutnya. Ini kalau di SMA gitu atau pesantren itu semacam ekstrakurikulernya gitu bagi siswa gitu. Ekstrakurikuler bagi yang mau gitu kan, misalkan di SMA ada pramuka atau olahraga, futsal, basket gitu. Nah, itu namanya ekstrakurikuler kan ya di SMA atau pesantren. Nah, kalau di kampus itu UKM. Jadi ada memang minat-minat mahasiswa yang disalurkan ke situ gitu ya, ke kegiatan-kegiatan mahasiswa itu. UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa. Jadi gitu. Jadi bagi calon ini ya, calon yang ingin berminat ke UIK Bogor itu tersedia banyak kegiatan-kegiatan positif yang menunjang mahasiswa untuk berkembang gitu, nggak sekedar di kelas aja ya. Jadi nggak jenuh nanti hanya dengerin dosen ya, dengerin presentasi temen. Jadi ada kegiatan di luar kelas untuk mengasah, mengembangkan soft skill atau skill-skill yang memang ingin berbakat gitu ya dalam bidang tertentu gitu di UKM atau organisasi dalam kampus ini gitu. Nah, mungkin begitu ya sedikit mengenai organisasi. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai keorganisasian dan UKM di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, pembahasan mengenai UKM dan organisasi tadi sekaligus menyudahi ya penjelasan dari Akhina Azami tadi. Nah, silakan saya berikan kesempatan untuk antum memberikan closing statement atau penutup pada presentasi antum pada pagi hari ini. Silakan, Akh Azami. Closing statement dari saya untuk para calon mahasiswa atau yang ingin menempuh ke jenjang mahasiswa gitu yang lebih tinggi, mungkin ya berusaha lebih giat gitu, karena sangat-sangat berbeda dunia di sekolah, dunia di SMA pesantren itu dengan dunia kampus gitu. Memang harus mengandalkan diri sendiri gitu, nggak bisa lagi mengandalkan guru, mengandalkan teman gitu. Benar-benar mengandalkan diri sendiri untuk berkembang gitu. Mungkin itu sih dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, syukron wa jazakallah khairan kepada Akhina Muhammad bin Azami yang telah
memberikan penjelasan kepada kita semua ya mengenai pembiayaan, beasiswa, lalu beasiswa non-hafiz, dan juga seputar keorganisasian dan UKM di Universitas Ibnu Khaldun. Setelah kita berbincang dengan narasumber kedua, kita akan masuk kembali kepada narasumber pertama kita. Di sini insya Allah sudah hadir Ustadz Zakaria Syafiq Rahman Hoban. Assalamualaikum Ustadz Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, alhamdulillah. bagaimana Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya Alhamdulillah. baik. Allah masih kasih kesempatan sehat, masih kesempatan panjang umur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan disapa dulu Ustadz hadirin kita pada pagi hari ini. Ya, teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan pada sehat semua, semangat semuanya, karena semangat kita ini menunjukkan kualitas daripada ketekunan kita dan kesungguhan kita untuk menuntut ilmu, insya Allah untuk kedepannya. Maka mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, karena nikmat sehat ini begitu mahal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Dan Ustaz, kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya, membahas mengenai seputar keprodian ilmu Al-Quran Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kita akan mengawalinya dengan hal yang paling mendasar dulu nih, hal yang paling basic ya, ini mengenai kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ini bisa diceritakan sedikit Ustaz, mengenai UIK. Silakan Ustaz. Mungkin teman-teman bisa melihat slide-nya juga, bisa ditampilkan untuk moderator, biar kita sama-sama juga paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ya, jadi tentang UIK ya. Ini moderator belum digeser nih slide-nya ya. Ya, Nah, operator slide. jadi kita akan bahas singkat-singkat saja sekilas review daripada profil singkat UIK, yaitu perlu kita ketahui UIK ini para pendirinya merupakan para pahlawan nasional yang memiliki darah pejuang yang memiliki daripada semangat untuk menebarkan ilmu, dan juga makanya sering dipanggil kampus UIK ini atau dinamai sebagai kampus perjuangan. Karena memang dari dulunya para pendiri kita, salah satunya Dr. Marzuki Mahdi, Kiai Haji Soleh Iskandar, dan selainnya itu sudah sangat-sangat di jalan kebenaran, akan menentang apapun yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam dan juga dalam menyebarkan ilmu ini. Makanya sempat seperti Kiai Haji Soleh Iskandar ditahan oleh pemerintah dan sebagainya karena tidak sesuai dengan apa yang dimau, apa yang disuruh oleh pemerintah. Tapi itulah dinamai dengan kampus perjuangan, salah satunya oleh para pejuang kita dinamai menjadi kampus perjuangan. Nah, perlu kita ketahui pada tanggal 23 April 1991 itu berpindah dari Jakarta ke Bogor mendirikan UIC ya. Jadi dulu itu Universitas Ibnu Khaldun masih menjadi satu kesatuan dengan Yayasan Ibnu Khaldun. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman sahabat-sahabat sekalian, ini kurang jelas mungkin suaranya ya. Halo, sebentar. Mungkin kurang dekat ini ya. Ya Allah sudah jelas Ustaz. Udah jelas ya? Oke. Jadi nama Ibnu Khaldun mungkin teman-teman belum tahu nih. Jadi nama Ibnu Khaldun itu diambil juga dari nama Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun, yang beliau tuh lahir di Tunis, seorang tokoh filsafat, seorang perintis filsafat, sejarah, dan sosiologi yang tidak ada tandingan pada zamannya. Salah satu karyanya yang begitu spektakuler, karyanya yang begitu indah, yaitu tentang Muqaddimah, satu buku. Kemudianlah baru
dari pada tahun 191 itu 4 fakultas di Bogor memisahkan diri. Nah, yang salah satunya menjadi Universitas Ibnu Khaldun. Nah, kemudian bisa selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi yang pertama, UIK ini juga menggagas sebuah Islamisasi sains dan kampus. Nah, Islamisasi sains dan kampus. Kemudian teman-teman sekalian, ini dimulai pada masa Insinyur A.M. Saifuddin sebagai rektor UIK keempat dengan motivasi syiar agama Islam. Nah, yang menggagas gagasan ini dengan tujuan menghubungkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama Islam sehingga terpisah dengan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Nah, jadi itu pada masa itunya. Jadi suatu hal yang penting untuk disampaikan kepada kita semua bahwa UIK ini sejak awal mempunyai moto adalah ilmu, iman dan amal, ada 3 ini. Jadi iman, ilmu dan amal. Kemudian gagasan Islami Sains dan Kampus pada tahun 1983 itu dimaksudkan. Nah, yang dimaksudkan di sini agar kita dapat mengaitkan atau menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jadi tidak dipisah-pisah. Atau dikatakan pula penggabungan fakultas fikir dan zikir. Atau menggabungkan ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat tanziliyah. Sebagai contoh, misalkan nih untuk teman-teman mungkin kalau bahasa Al-Quran itu diibaratkan lebih mudah atau bahasa para ulama. Jadi contoh pengkaitan ilmu pengetahuan dengan nilai agama Islam adalah teori ekonomi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh untung sebesar-besarnya. Contoh nih, ada suatu pertanyaan, apakah Islam melarang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya? Jawabannya adalah tidak, tapi dengan syarat tidak merugikan orang lain, tidak melanggar syariat Islam dan sejenisnya. Maka dengan seiring berjalannya waktu juga lah, seiring berjalannya waktu pada tahun 1987, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun ini akhirnya Pondok Pesantren PPMS Ulil Albab, yaitu dengan tujuan tidak lain dan tiada bukan untuk memantapkan gagasan Islami Sains dan Kampus yang sudah direncanakan, yang sudah wacanakan. Kemudian pesantren Ulil Albab ini dimaksudkan untuk lebih mengarah kepada gagasan Islami tersebut. Kemudian berkembang bahwa yang diterima masuk universitas, masuk pesantren Ulil Albab pada dasarnya adalah sarjana dari semua disiplin ilmu, sehingga banyak diminati mahasiswa di seluruh Indonesia ini. Kemudian beserta juga pendirian Fakultas Agama Islam tahun 194, 3 fakultas berbasis ilmu syar'i, syariah, tarbiyah dan usuluddin bergabung menjadi Fakultas Agama Islam. Jadi tadinya 3, sekarang menjadi 1, semuanya disatukan menjadi Fakultas Agama Islam. Yang mana pada awalnya itu guru kita bersama, yaitu dekan pertama adalah Ki Haji Didin Hafiduddin Hafizullah. Semoga Allah menjaga beliau. Kemudian kalau prestasi banyaklah, karena kita sudah tahu perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita dalam membesarkan nama UIK ini, memperjuangkan nama baik UIK dan sebagainya, menyebarkan kebaikan di masyarakat maupun sivitas akademika dan sebagainya, maka banyak sekali prestasi-prestasi yang mungkin tidak disebutkan satu persatu. Kemudian lanjut, mungkin itu sih mungkin kalau profil singkat UIK ya, Kang Faris nih. Baik, siap. Terima kasih banyak atas cerita yang mengenai UIK. Tadi kita sudah mendengar, mungkin hadirin dan hadirat sekalian, ini ada yang merasa bingung kok ada kembarannya, ini ada di Jakarta, ada di Bogor juga ada, tadi sudah dijelaskan, dan juga bagaimana pendiri-pendiri UIK ini memiliki visi untuk melakukan kaderisasi ulama ya di Indonesia dan islamisasi ilmu pengetahuan. Masya Allah ya. Setelah kita membahas mengenai kampus UIK, tentunya kita akan membahas mengenai hal yang lebih spesifik lagi mengenai program studi itu sendiri, yaitu program studi Ilmu Al-Quran Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan ingatkan kembali pada seluruh peserta ya, hadirin dan hadirat sekalian, untuk tetap berada di ruangan Zoom ini hingga acara berakhir, dikarenakan pada
sesi terakhir nanti akan ada kuis berhadiah saldo dompet digital bagi para penjawab kuis yang berhasil menjawab. Baik, langsung saja kita akan kembali kepada pembahasan, yaitu mengenai program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bagaimana nih Ustadz Zakaria mengenai keprodian kita sendiri? Baik, Kang Faris. Jadi untuk keprodian kita ini yang dibawahi kaprodi kita yaitu Asosiat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, kemudian juga dosen pembimbing kita dari setiap semester sampai kita lulus, insya Allah Kiai Haji Sofyan Muhlisin LLB, LLM. Nah, namanya prodi, suatu prodi maka mempunyai deskripsi, sebuah penggambaran. Jadi program studi ini juga memiliki tujuan. Jadi tujuannya itu pasti, nah ini ada yang perlu kita garis bawahi, perlu kita ingat, ada poin-poin penting, yaitu meluluskan mufasir pemula. Ini di garis bawahi ya teman-teman sekalian. Jadi bukan mufasir yang ini sebagai jembatan. Jadi IAT ini adalah sebagai jembatan bagaimana kita menjadi mufasir. Kita belajar daripada di situ ulumul Quran dan sebagainya. Kemudian kita nanti menjadi akademisi, mungkin jadi asisten peneliti Al-Quran dan tafsir, yang mana diharapkan ya kita memiliki adab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas, sesuai dengan berlandaskan ajaran dan etika keislaman. Mungkin kita lanjut, Kang Faris. Nah, ya, jadi kalau kita bahas profil singkat, jadi baru dibuka secara resmi pada tahun 2022. Nah, jadi teman-teman sekalian, IAT ini sebenarnya prodi baru dan baru ada 2 angkatan. Angkatan pertama yang sekarang semester 5, perlu teman-teman ketahui. Kemudian yang kedua ini ada semester 3. Jadi suatu program studi baru dan ini merupakan studi yang lagi booming-boomingnya sebenarnya. Dan ini merupakan satu program studi yang peminatnya cukup banyak di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yaitu program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir, merupakan jurusan baru. Walaupun sebenarnya jurusan ini sudah lama, maka disinggungkan secara resmi pada tahun 2022. Tetapi baru momentumnya dibuka dan izinnya juga sudah turun. Dan juga persiapan yang dilakukan juga sudah matang. Jadi sebenarnya, teman sekalian, atau sahabat-sahabat sekalian, nah, jadi adanya ilmu Al-Quran dan tafsir ini berawal dari peminat pesantren rumah tahfiz yang begitu luar biasa di Indonesia. Karena sebenarnya prodi ini ingin menjaring dari teman-teman dan dari masyarakat umumnya, yang tujuannya nanti kita ingin menyiapkan kader ulama, kader umat, kader mufasir yang bisa memahami secara komprehensif Al-Quran, ulumul Qurannya, dan juga dari sisi penafsirannya. Karena alhamdulillah, kawan-kawan sahabat-sahabat sekalian, respon masyarakat detik ini, hari ini banyak yang program-program tersebar, mulai dari rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfiz, pesantren-pesantren Al-Quran, sekolah-sekolah tahfiz, itu luar biasa peminatnya. Kemudian juga mereka selepas SMA atau selepas madrasah, mungkin teman-teman ada yang dari SMA, SMK, pondok pesantren, dan sebagainya itu, mau kemana penyaluran daripada Al-Qurannya? Mau kemana penyaluran ke bidang Qurannya? Nah, kemudianlah Universitas Ibnu Khaldun Bogor, ya, Ibnu Khaldun Bogor, ilmu Al-Quran dan Tafsir merespon minat masyarakat yang begitu tinggi. Jadi sehingga perlu wadah, kita ini semua perlu wadah teman-teman sekalian. Di apa yang mereka harus lakukan, apa yang kita lakukan nih. Karena kan mungkin ya mudah-mudahan teman-teman semua sudah habis Al-Quran, di rumah-rumah Quran atau di pesantren-pesantren Al-Quran, kan banyak sekali itu sekolah Islam tahfidz dan sebagainya. Selepas itu kan banyak kader-kader yang bisa kita jaring dan didik melalui ilmu Al-Quran ini. Kalau memang punya background Al-Quran, maka sangat cocok teman-teman sekalian. Tapi juga jangan patah hati, kalau kita tidak mempunyai background Al-Quran, tetap bisa, sangat bisa. Kemudian juga, dan dari situlah nanti kita berharap dari prodi IAT ini banyak lahir para ulama, karena salah satu PR kita, bangsa kita ini harus melahirkan, mengkader umat agar menjadi mufasir-mufasir di Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin yang Faris, insya Allah.
Selanjutnya bisa digeser slide-nya nih, biar teman-teman lihat juga. Bisa moderator. Nah, kemudian kalau visi dan misi ya jelas ya menjadi pusat studi. Kemudian misinya untuk em, mewujudkan daripada visi itu menyelenggarakan pendidikan pengajaran yang memiliki kompetensi profesional, menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan dan keterampilan kita, penelitian dan pengabdian, menyebarluaskan tentu saja karena bagi kita pendakwah, kemudian juga lulusan-lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini harus menyebarluaskan dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Kemudian mengembangkan jaringan kerjasama fakultas dengan berbagai pihak, yaitu untuk meningkatkan keilmuan kita, terkhusus dalam bidang ilmu Quran dan tafsirnya. Kemudian selanjutnya, Kang Faris bisa dilanjut slide-nya. Nah, jadi kita bahas sedikit nih profil dosen. Nah, profil dosen ada beberapa dosen-dosen kita yang mengajar di ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi ada terbagi dua, ada yang dosen tetap, yaitu yang mengajar kita selalu dari semester per semester. Ada juga namanya dosen LB, dosen luar biasa, itu dosen panggilan. Biasanya ada dosen dari pasca sarjana yang mengajar di kita. Kemudian ada juga dosen luar dari internasional yang mengajar di kita juga. Nah, kemudian, yang pertama ini kepala program studi kita yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Talim. Nah, beliau ini banyak sekali luar biasa riwayat pendidikan beliau, bahkan beliau dokter termuda di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan tercepat juga. Jadi beliau ini memiliki latar belakang di Universitas Imam Muhammad bin Saud Lipia S1-nya, kemudian di Surakarta Muhammadiyah, kemudian S3 mengambil dokternya di Universitas Ibnu Khaldun. Kemudian juga beliau pernah di Mekah menuntut ilmu di Institute for Imam and Teacher Rabitul Alam Islami Mekah. Jadi kalau teman-teman lihat kan imam-imam Mekah seperti Profesor Ali Al-Huzaifi di Masjid Nabawi kan, Khalid Al-Ghamidi di Faisal Al-Ghazawi itu yang imam-imam itu Mekah. Itu murid mempunyai murid. Jadi salah satunya ini kita bersyukur sekali yaitu guru kita, kaprodi kita Dr. Ahmad Talim LCMA. Ini murid-muridnya beliau semua. Selanjutnya kemudian jabatannya jelas ya, beliau ini ketua kaprodi, kemudian juga imam besar masjid, kemudian As-Sofia juga beliau imam besar, kemudian juga pengasuh pendiri yayasan Ibnu Jauzi yang membawahi beberapa pesantren. Karena beliau target ininya one home, one hafiz. Jadi membuka rumah-rumah tahfiz berjamuran lah beliau buka banyak. Kemudian juga beliau menjadi sekretaris jenderal BKSPPI, Badan Sekretariat Pondok Pesantren Seluruh Indonesia. Kemudian lanjut, Kang Faris, kita ke asisten program studi. Kita lanjutin. Nah, ini jadi asisten program studi di sini ada Haji Sofyan Mukhlisin LLB LLM. Jadi ini secara singkat aja. Jadi kalian beliau ini di bidang ekonomi, lebih khususnya syariah dan fikih, akan semakin menambah wawasan kita dalam belajar. Kalau kita belajar sama beliau, akan menambah tuh keilmuan kita tentang ekonomi, kontemporer, dan karena tafsir mencakup segala aspek fikih juga beliau paham sekali. Kemudian juga beliau ini lulusan daripada Pakistan, jadi sudah terakui lah, sudah benar-benar, maka alhamdulillah bisa diajar oleh beliau. Teman-teman bisa baca di situ semua, barulah nanti di S3-nya beliau mengambil perbandingan mazhab di Gontor. Nah, selanjutnya ada Dr. Oking Setia Piatna, MPDI. Nah, beliau ini salah satu alumni Ulil Albab pada awal-awal perjuangan. Beliau juga doktor. Beliau mengajar hadis di ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian magister agama di Ibnu Khaldun, kemudian S3-nya juga doktor di pendidikan Islam. Kemudian ada Dr. Samsul Basri. Juga Dr. Samsul Basri ini
ini beliau aktif mengisi kajian dan seminar di berbagai tempat, aktif pula mengkritisi pemikiran Barat dan sangat detail dalam mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau beliau menyampaikan tuh benar-benar sangat jelas, sangat rinci, kemudian mudah untuk kita pahami. Jadi lanjut kemudian ada Dr. Mukrid Siddiqi. Nah, jadi beliau ini UIN, kemudian S2-nya di Magister Agama Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, kemudian S3 juga UIN. Jadi beliau ini S2 dan S3-nya itu konsentrasi, fokusnya itu tafsir. Jadi juga dosen UIK, kemudian Unit Pembangunan Nasional juga, jadi di berbagai universitas-universitas beliau mengajar juga. Jadi banyak wawasan tafsiran yang beliau ajarkan kepada kita semua. Kemudian ada Dr. Sofyan Sauri di sini. Di beliau ini ada pengurus Pondok Pesantren Al-Bashir Boarding School. Bisa teman-teman cek di Google, di Maps itu sudah terkenal pondok pesantren beliau. Jadi beliau ini juga ahli dalam bidang nahwu dan sorof dan langsung dipraktekkan dalam membaca kitab Unggul. Jadi teman-teman siap-siap nih. Kalau diajar beliau langsung praktek bahasa Arab, langsung praktek membaca kitab. Nah, kemudian ada Hafiz Taqwa LC MED. Nah, beliau ini saat ini sedang menempuh jenjang doktoral. Jadi beliau ini belum doktor, sedang menjenjang doktor mengambil di PTIQ jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi beliau itu lulusan Ar-Royah, S1-nya Muhammad bin Saud Lipia. Jadi diploma dulu, kemudian di Lipia S1, kemudian S2-nya di International Islamic University Malaysia. Jadi beliau ini gabungan, nggak apa namanya, agamanya dapat, beliau ini belajar, kemudian psikologinya juga dapat, dia tahu mengajar anak-anak itu bagaimana. Kemudian kita lanjut, ada dosen-dosen LB nih, beberapa dosen LB. Salah satunya guru besar Wika, kemudian profesor kita, penasehat daripada ilmu Al-Quran dan tafsir di Wika, yaitu Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc. Jadi pendidikan beliau yaitu diploma bahasa Arab, kemudian banyak S1 UIN, S2-nya juga pasca sarjana IPB, kemudian S3-nya juga UIN Syarif Hidayatullah. Jadi prestasi beliau ini banyak, teman-teman sekalian. Ketum Umum Basnas, kalau teman-teman mengikuti berita dulu, kemudian pernah diingatkan kalau saya salah, kemudian Dekan Paskar Sarjana saat ini juga, kemudian meraih penghargaan sebagai ulama penggerak. Jadi beliau adalah salah satu perintis Wika. Kita harus hormati beliau. Jadi sudah lama beliau cita-citakan dan akhirnya terwujud sekarang. Kemudian juga beliau seorang penulis buku dan aktif artikel. Menurut kita semua, buku jadi luar. Jadi beliau ini pakar pendidikan Islam, dosen tetap juga di pasca sarjana, kemudian penulis buku pendidikan Islam dan publikasi 30-an jurnal nasional maupun internasional. Nah, ini nih. Kemudian juga beliau punya sekretaris juga di Jepang. Beliau bolak-balik kalau ngajar kita ini. Jadi nanti di Jepang, kemudian di Indonesia, dan lebih banyak di Jepang. Karena anak-anak beliau itu tinggal di Jepang semua. Dan juga beliau bikin namanya Minori Education Center. Nah, jadi teman-teman bisa buka nanti IG-nya Minori Education Center. Kemudian ada dosen luar biasa kita dua yang berbahasa Arab. Nah, jadi siap-siap teman, jadi yang punya basic-basic bahasa Arab nih, alhamdulillah nih kalau masuk IAT nanti ketemu oleh dua pengajar favorit kita juga ini, yaitu Syekh Dr. Muhammad Ar-Radhi, kemudian juga Syekh Dr. Muhammad Yahya Al-Madali. Ini beliau berasal dari Yaman keduanya. Jadi yang kalau Syekh Radhi ini pakar dalam ilmu syariah. Jadi semuanya teman-teman dipersiapkan kalau ketemu beliau ini pasti mengajarnya, beliau berinteraksinya dengan kita pasti menggunakan bahasa Arab di kelas. Kemudian tapi tetap ada penerjemah nanti dari mahasiswa. Kemudian Syekh Yahya juga begitu ahli dalam bahasa Arab, bahkan S3-nya doktor studi bahasa Arab di UIN. Kemudian juga peneliti doktornya di Al-Wafa, pengajar juga.
kemudian S2, S1-nya juga di konsentrasi tafsir. Beliau mengajar tafsir di kelas kita. Selanjutnya, ini ada beberapa mata kuliah nih. Beberapa mata kuliah di ilmu Al-Quran dan tafsir, kurikulum ya. Nah, jadi nanti mahasiswa yang kuliah di IAT teman-teman dibekali dengan berbagai kompetensi ilmu Al-Quran dan tafsir, sehingga dengan bekal itu nanti mahasiswa mampu memahami Al-Quran bukan secara sedikit-sedikit atau tanggung-tanggung, tetapi secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, jadi kita mencoba nih daripada Dr. Ahmad Alim dan juga para dosen ini mencoba kurikulum yang ada di IAT dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan tafsir itu secara komprehensif, dan kita coba juga memadukan kebaikan-kebaikan yang ada di Timur Tengah. Jadi kurikulum Timur Tengah dan tidak melupakan kurikulum Nusantara, kurikulum keindonesiaan. Jadi misalkan kurikulum Al-Azhar, Jami'ul Ummul Qura Mekah maupun Jami'ah Islamiyah Madinah, Jami'atul Imam Riyadh, dan kampus-kampus yang lain yang ada di Timur Tengah. Jadi nah, kita adopsi kurikulum terbaiknya yang ada di Timur Tengah. Juga kita memadukan dengan kurikulum kearifan lokal, kurikulum nasional, teman-teman. Jadi kita tidak meninggalkan kurikulum nasional sehingga kita nanti mendapatkan dua-dua kebaikannya. Itu kurikulum global dan kurikulum nasionalnya, sehingga diharapkan nanti mahasiswa belajar secara utuh. Jadi pemahaman Al-Quran ini sebelum kita bahas apa saja yang dipelajari, karena ini penting. Paradigma dan mindset berpikir teman-teman harus sesuai dulu, sejalan. Jadi pemahaman Al-Quran itu juga tidak separuh-paruh, karena banyak juga fenomena fakta yang terjadi sekarang. Orang memahami Al-Quran karena keterbelakangan ilmu, karena kekurangan ilmu. Terkadang pemahaman Al-Quran itu banyak cocok logi, dan itu banyak menyesatkan di masyarakat. Ada yang terlalu ke kiri dan ada juga yang terlalu ke barat-baratan, sehingga malah meliberalkan Islam, salah mengartikan kebebasan, salah mengartikan keterbukaan, dan seterusnya, sehingga memahami Al-Quran secara kebarat-baratan. Jadi IAT ini teman-teman maunya jalan tengah, jalan wasatiyah, pertengahan. Jadi mahasiswa dibekali ilmu secara wasatiyah sehingga tidak ekstrim ke kiri, sehingga tidak ekstrim ke kanan, sehingga dua-duanya studi Timur Tengah, studi kearifan lokal kita dapat. Nah, jadi nanti ada beberapa mata kuliah juga takhusus. Jadi sebelum ada takhusus, mata kuliah wajib, dan juga ada mata kuliah yang itu keindonesiaan. Nah, ini seperti bahasa Arab I'dad. Di sini ada bahasa Arab untuk perguruan tinggi. Nah, ini salah satunya kita memakai Arabiyah Linnasyi'in atau nanti Arabiyah Baina Yadaik. Kemudian, nah ini ada aspek penting ulumul Quran. Kita memakai banyak, ada al-itqan, mabahis, kemudian ulumul burhan, tibian, dan sebagainya. Kemudian tahsin, kemudian tafsir tahlili. Jadi setiap semester teman-teman akan belajar tafsir tahlili, yang mana memakai referensi kitab tafsir Jalalain. Jadi semester 1 juz 1 sampai 5, semester 2 6 sampai 10, 3 11 dan 15, dan seterusnya sampai kalian lulus. Kemudian, nah ini di semester pertama masih gabungan nih teman-teman. Jadi belum mengarah sebenar-benarnya ke ilmu Al-Quran tafsir. Makanya ada dengan Pancasila, bahasa Indonesia, dibenarkan juga arah pemikirannya tentang Islamic worldview, bagaimana akidahnya diluruskan, kemudian tajwidnya dibenarkan yang belum masih ini. Jadi memungkinkan teman-teman yang belum mempunyai basic background pesantren, background keislaman belum terlalu kuat, maka tenang, di semester 1 itu dikuatkan lah. Jadi semuanya pasti dan pasti bisa, walaupun yang tidak background pesantren sekalipun. Nah, selanjutnya. Ustaz, sekitar 3 menit lagi ya. Siap, insya Allah. Diingatkan, alhamdulillah nih, bagus. Nah, kemudian ini semester 2. Semester 2 sudah mulai masuk ke dalam takhusus, tapi
dia masih ada lah diselipkan seperti PKN masih ada kelanjutannya. Dan jadi untuk semester 1, semester 2 itu menguatkan nanti di semester 3, di semester 4. Jadi semester 2 itu semester 1 dikuatkanlah ilmu-ilmu basicnya. Yang tadi saya setelah bahas. Jadi teman-teman bisa baca lah ini sendiri ya. Ada tafsir tahlili, naskah ulumul hadis, ada mufasir dan sebagainya. Nah, begitu juga semester 3. Semester 3 ada bahasa Arab ini ada 3 semester. Jadi teman-teman jangan takut, jangan risau kalau yang emang bahasa Arabnya masih kurang, karena kita di 3 semester itu digojlok atau emang diarahkan untuk belajar bahasa Arab, benar-benar diarahkan nanti. Tapi ini belum tetap ya teman-teman, mungkin nanti bisa berubah seiring berjalannya waktu teman-teman masuk IAT, mungkin nanti ada perubahan dan sebagainya berjalannya waktu. Kemudian semester 4 juga sama. Jadi semester 3 ini udah mulai khusus teman-teman ya, wajib. Jadi semester 3, semester 4 ini udah mulai khusus. Jadi mengarah atau mengkhususkan bagaimana mata kuliah agar kita bisa menjadi mufassir, meneruskan ulama-ulama terdahulu kita, terutama ulama-ulama Nusantara. Kemudian selanjutnya mungkin itu ya, kalau dari mata kuliah sudah jelas ya, insya Allah nanti bisa ditanyakan lah kalau kurang jelas ya. Apalagi nih selanjutnya Kang Faris, kita bahas apa nih? Nah, untuk selanjutnya, Masya Allah ya, tadi sudah sangat lengkap dan komprehensif pembahasannya. Sudah mengenai keprodian ya, secara umum lalu dispesifikkan kembali dari dosen-dosennya, mata kuliah, dan sebagainya. Masya Allah sudah sangat lengkap dan komprehensif. Dan untuk selanjutnya, mengenai prospek kerja ya, dan juga gelar ini yang salah satu tujuan kita ya dalam berkuliah, yaitu dalam meniti karir dan juga gelar yang akan kita dapatkan pada saat lulus nanti. Kira-kira Ya, bagaimana? betul Kang Faris. Saya juga sempat lupa nih Kang Faris. Jadi kita nggak lupa IAT ini mempunyai mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dengan berjalannya waktu ini. Nah, jadi ada beberapa teman-teman kita. Jadi teman-teman perlu kita ketahui ini yang mau masuk IAT. Ada teman-teman kita yang juga luar biasa. Bukan, bahkan prestasinya ini bukan tingkat ecek-ecek, tetapi tingkat nasional. Bahkan insya Allah nanti akan menuju internasional, kita doakan. Nah, Amin ya. bisa kita lihat nih, Kang Faris, Kang Fathi bisa di slide geser. Nah, prestasi-prestasinya nih. Jadi ada Akina Muhammad Ridho Zikri, teman kita sekelas, teman seperjuangan. Beliau ini adalah juara 1. Jadi kalau setiap lomba ini kita sering mengibaratkan atau sering bilang lah, udah nggak ada lawan gitu, kalau kita bilang itu menang terus gitu, menang terus. Jadi juara 1. Jadi tingkat kabupaten, apalagi tingkat kabupaten itu beliau udah langganan juara 1 gitu. Kemudian juga tafsir bahasa Arab Putra ini, tafsir ya teman-teman, bukan MHQ. Jadi tafsir ini lebih berat sebenarnya daripada MHQ yang ditanya hafalan, karena kenapa beratnya? Pertama udah ditanya hafalan, ditanya tafsirnya juga. Nah, ini berat. Jadi, maka kita harus apresiasi nih. Bisa juara 1, ini luar biasa. Kemudian juga ada juara 3. Ini MHQ Tafis 20 juz putri pada MTQ ke-41 tingkat Bogor nih, kabupaten. Yaitu Saudari Muna. Nah, beliau juga luar biasa. Kemudian pada tahun 2022 itu kita mempunyai 2 prestasi. Kemudian tahun 2023 juga ada juara 1 Ridho Zikri. Maka teman-teman jangan bosan-bosan nih kalau ngelihat nanti daftar prestasi diisi oleh nama-nama Ridho Zikri, Saudari Muna, dan Farah. Nah, maka itu aja, itu luar biasa. Karena emang beliau ini tekun, kemudian ya benar-benar mengembangkan ilmunya juga luar biasa, langsung aplikasi. Jadi pidato bahasa Arab, Ridho juga juara 1, Akina Ridho. Kemudian Farah juga, Saudari Farah juara 1, Takfis 10 juz putri di Palembang Nasional. Kemudian juara 3 juga M Ridho juga lagi
di 20 juz putra pada Al-Wati Islamic Boarding School tingkat nasional. Kemudian juga saudari Farah juga juara 1 tahfiz 10 juz putri pada MHQ-nya. Maka ada ini, mungkin nanti kita bilang ya, menyala IATku gitu ya, menyala IATku. Ayo lanjut. Langsung ya, prospek lulusan ya Kang Baris ya. Silakan Ustaz, prospek. Jadi prospek lulusan nggak ada namanya, nggak ada sebutannya orang yang lulus dari ilmu Al-Quran dan tafsir itu menganggur, nggak ada. Ini harus kita tekankan. Jadi tidak ada sebutan orang yang lulus dari ilmu Al-Quran dan tafsir itu menganggur. Apalagi sudah berjamurnya pondok-pondok tahfiz di seluruh Indonesia. Madrasah-madrasah terbanyak di Indonesia. Pondok pesantren terbanyak di Indonesia. Maka tidak kekurangan kita untuk lahan dakwah kita, lahan untuk kita bekerja. Nah, jadi nggak ada tuh nanti infoloker, nanti bisa diarahkan insya Allah lah oleh guru-guru kita. Nah, biasanya kan orang lulus udah siap infoloker di WA, di IG gitu. Ini enggak. Jadi salah satunya bisa jadi akademisi, dosen untuk mengajar bidang ilmu Al-Quran. Kemudian juga mungkin nanti peneliti tafsir di Kementerian Agama, kemudian di Lajnah penerjemah Al-Quran, dan di kementerian-kementerian lah di pemerintah. Kemudian juga mungkin teman-teman nanti bisa lulusan menjadi hakim musabaqah tilawatil Quran, MHQ, kemudian jadi juri tafsir Al-Quran. Kemudian juga nanti teman-teman bisa jadi guru-guru di di sekolah-sekolah SMP, SMA Islam, bidang keagamaan, bidang studi Islam, bisa juga menjadi pembimbing tahfidz Al-Quran, menjadi musyrif ya di pondok-pondok pesantren, kemudian juga menjadi penyuluh agama di KUA, ya, nikah ya KUA dan sebagainya. Nah, ya mungkin itu. Jadi masa depan cerah lah, insya Allah. Pokoknya nggak ada kata menganggur, pokoknya harus diinikan. Insya Allah, pokoknya orang yang berpegang teguh pada agama, pokoknya sesuai dengan jalan yang lurus, insya Allah cerah, masa depannya cerah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang serius, insya Allah. Masya Allah. Itu Kang Faris mungkin. Siap. Masya Allah ya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi kita ya untuk ragu-ragu akan keprodian ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, perlu ditekankan sekali lagi bahwa tidak ada ya yang namanya lulusan IAT itu nganggur, itu tidak ada. Dan juga ketika sudah berada di dalamnya pun itu akan dibersamai dengan orang-orang yang Masya Allah prestasinya luar biasa sekali, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, berakhirlah sudah penjelasan dari Ustadz Zakaria Syafiq Rahman. Untuk terakhir nih, silakan kepada Ustadz Zakaria memberikan closing statement penutup, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar sekalian. Silakan Ustadz Zakaria. Baik. Nah, kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada teman-teman semua, jadi terutama terkhususnya pada ikut talk show IAT kali ini, saudara semuanya yang ingin menjadi kader umat, yang ingin menjadi kader mufasir, yang ingin menjadi kader ulama, dai-daiyah, yang nanti akan mengayomi umat, yang ikut mencerdaskan bangsa, yang ingin betul-betul mengaktualisasikan Al-Quran dalam kehidupannya, mengaktualisasikan Al-Quran di dalam kehidupan nyata, maka ayo kita sama-sama semuanya kita gabung di ilmu Al-Quran dan tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, karena insya Allah nanti akan menjadi bekal kita teman-teman, menjadi bekal dan wadah kita bagi sahabat-sahabat sekalian menjadi pemimpin-pemimpin umat yang menang, pemimpin-pemimpin umat yang berbekal Al-Quran dan tafsir yang diaktualisasikan dalam kehidupan nyata, insya Allah. Semuanya ayo sama-sama kita gabung, kita berjuang bersama-sama di ilmu Al-Quran dan tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah. Masya Allah. Ya, jazakallah khair atas
penutupnya, closing statement dari Ustadz Zakaria Syafiq Rahman. Setelah ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab Q&A, dan perlu saya tekankan kembali, nah, setelah sesi Q&A ini kita akan masuk nih kepada sesi yang teman-teman tunggu-tunggu, yaitu sesi kuis berhadiah saldo dompet digital bagi jawab yang berhasil menjawab. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu pada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi yang pertama ini kita akan buka terlebih dahulu untuk 3 penanya. Jadi bagi para hadirin dan hadirat sekalian ya, bagi yang punya pertanyaan, mungkin masih ada yang ingin diketahui lagi, ingin dijelaskan kembali, ada yang belum paham mungkin silakan bertanya. Untuk teknis pertanyaannya silakan tekan fitur raise hand ya pada Zoom. Tekan fitur raise hand, lalu dari panitia nanti akan memilih dari narasumber. Bagi yang sudah raise hand, akan dipersilakan untuk membuka mic-nya. Baik, kepada hadirin dan hadirat sekalian, bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand ya. Nanti akan dipilih insya Allah oleh panitia. Bagaimana Ustaz? Apakah sudah ada yang raise hand? Sudah ada namanya Siti Khairia nih. Masya Allah. Boleh nih. Baik, operator mungkin silakan dibuka mic untuk yang bersangkutan. Ya, syukur jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Ibu dari Ukhti, dari nama dan asal. Nama saya Siti Khairia dari Tangerang, asli dari Tangerang, alhamdulillah. Izin bertanya Ustadz, terkait prodi IAT ini untuk sidangnya, untuk skripsinya nanti, tugas akhir, biasanya terkait tentang apa? Kemudian kalau misalkan untuk sidangnya nanti, apakah harus menggunakan bahasa Arab atau bebas gitu Ustaz? Oh iya, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Insya Allah akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyaki, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Untuk selanjutnya ada kesempatan bagi 2 penanya lagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Bagi yang masih ingin bertanya, silakan raise hand dan insya Allah operator akan membuka mic-nya. Kira-kira sudah ada lagi Sat yang raise hand? Nah, sudah ada nih dari Nufat, ada saudara atau saudari Nufat nih. Baik, ya, silakan operator dibuka mic-nya. Ya mungkin operator bisa dimulai dibuka mikrofonnya. Sembarang. Assalamualaikum, nama saya Nufat, asal Bogor. Baik, Mohon izin bertanya, Ustaz, kesempatan pertanyaan apa masih yang ada harus satu lagi. dipersiapkan? Jadi bagi sudah ada Sat yang katakan? Masih 2 ya. Ada Ahmad Dhani nih, Ahmad Dhani. Beliau bilang daftar atau kita maaf agak terputus-putus suaranya, tapi insya Allah sudah bisa kami tangkap di untuk pertanyaan. Universitas Ibnu Khaldun. Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Ini bisa menambah informasi kita juga nih mengenai asrama. Oke, baik. Nampaknya seluruh pertanyaannya diajukan kepada narasumber pertama kita, Ustadz Zakaria Syafiq Rahman. Masya Allah.
Baik, kita akan mulai dulu dari yang pertama ya, dari saudari kita yang pertama. Beliau menanyakan mengenai tugas akhir dan skripsi, juga sidang ya. Nanti ini bagaimana nih untuk tugas akhir lalu sidang, apakah berbahasa Arab kah, dan juga kira-kira apa nih tema yang digunakan untuk tugas akhir? Oke, siap. Gimana? Tadi yang bertanya Uktina Siti Khairiyah ya, saya izin menjawab. Uktina, jadi sempat saya singgung di awal. Jadi sebenarnya IAT ini lebih mengkhususkan eh, bagaimana melahirkan ulama-ulama Nusantara. Karena PR bagi kita semua, bagi kalian-kalian semua ini semua, karena kan kalau tafsir yang umum itu banyak, tapi tafsir klasik bisa kita lihat berapa banyak tafsir klasik yang menulis. Sedangkan kalau tafsir yang di Indonesia ini sangat sedikit, sehingga diharapkan ke depannya banyak lahir mufasir-mufasir Nusantara yang itu meneruskan para ulama kita. Karena banyak mufasir yang lahir di Nusantara ini seperti Imam Nawawi, Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Soleh Darat, Syekh Sanusi. Nah, nah, jadi IAT ini mencoba melahirkan kembali warisan-warisan para ulama Nusantara yang terdahulu ini kita hidupkan kembali. Yang mana mudah-mudahan nanti lahir salah satunya di ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Bogor ini. Maka ini terkait dengan pertanyaan Uktina Siti Khairiyah. Jadi untuk skripsi nanti boleh berbahasa Arab itu lebih ahsan, mumtaz, bahkan bagus sekali. Apalagi berbahasa semua, bahkan dianjurkan kalau emang bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Kemudian kalau tidak bisa memakai bahasa Indonesia juga la alik, tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi karena emang awalnya tujuan daripada IAT ini melahirkan kader-kader umat, meneruskan warisan-warisan ulama-ulama Nusantara kita. Itu mungkin jawabannya ya. Mudah-mudahan Baik, Mas. menjawab. Bagaimana Kemudian, saudari? Apakah sudah menjawab atau masih ada boleh, yang ingin tanya? boleh Uktina. Untuk operator mungkin mic-nya bisa diaktifkan kembali. Ya. Kemudian untuk terkait temanya tadi ya, terkait tema itu tentu saja berkaitan dengan mungkin berkenan dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Misalkan keterkaitan hukum di Indonesia menurut apa misalkan. Jadi banyak lah untuk tema-tema skripsi itu banyak sebenarnya. Tinggal kita sungguh-sungguh cari. Karena kalau yang ngambil Quran dan tafsir ini kita nggak bakalan kehabisan bahan, nggak bakalan kehabisan referensi. Karena referensi kita utama dan yang luar biasa tidak pernah tergerus zaman yaitu Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada habis-habis. Jawab Baik, nggak Masya nih? Allah. Ya, untuk saudari Siti bagaimana? Apakah masih ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup Alhamdulillah jelas? Ustaz. Sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Syukran Masya Allah. jazakumullah khair. Afwan wa iyyakum. Ya, kita akan langsung lanjut pada pertanyaan yang kedua ya. Sama dari saudari Nova ya kalau tidak salah. Baik, beliau menanyakan mengenai bagaimana Ustaz tadi? Mengenai seputar keprodian juga ya tadi Ustaz. Oh, apa yang harus dipersiapkan ya? Yang dipersiapkan sebelum kita memasuki sini. Oke. Jadi kepada tadi saudari ya, Nufat. Saudari Nufat ini yang harus kita persiapkan, yang paling utama dari semuanya itu apa? Niat, tekad, dan semangat sebenarnya. Karena kalau kita mempunyai ilmu basic yang luar biasa, tapi tidak mempunyai tekad, semangat, dan niat yang tulus, maka ini susah jalannya nanti ketika kita belajar. Nah, jadi mau saudari Nufat ini backgroundnya pesantren, itu terlebih lagi sangat bisa, maupun saudari Nufat ini backgroundnya bukan pesantren, belum hafal Quran atau sebagainya, itu juga sangat sangat bisa di ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi mau mungkin saudari Nufat SMA, SMK atau bahkan atau pondok pesantren bagus juga. Selama dia punya tekad yang kuat, ikut pembinaan dan arahan, maka insya Allah pasti bisa. Karena di ilmu Al-Quran dan tafsir, kita tidak pernah mensyaratkan harus pinter.
tidak pernah mensyaratkan harus IQ yang tinggi. IQ-nya berapa gitu, tidak. Tapi tekad dan niat yang tulus itu akan membalap orang-orang pintar dan mengalahkan orang yang cerdas. Jadi perlu kita ketahui nih, buat teman-teman yang lain juga boleh nih. Jadi terkadang banyak juga yang bukan background pesantren, tapi dia punya semangat tafakuh fiddin, tafakuh finnas, tafakuh ada greget mempelajari agama, terkadang membalap orang yang sudah memiliki background pesantren. Terlebih lagi yang background pesantren, maka apalagi itu lebih bisa. Insya Allah itu mungkin. Jawab ya, Saudari Nufat, insya Allah. Kalau basic-basicnya, ya basic-basic ilmu yang harus kita persiapkan ya seperti ilmu bahasa Arab kita, mungkin kaidah-kaidah dasar seperti nahwu, wasorof, ya minimal kita masuk tidak buta lah atau tidak apa ya, kosong banget tentang pelajaran-pelajaran seperti itu. Sekarang dengan sarana dan prasarana di kemajuan teknologi kita saat ini banyaklah kita bisa mengambil jalan, mungkin bisa belajar langsung talaki kepada ustadzuna kita sebelum kita masuk, atau bisa juga kita lihat di internet yang berseliweran untuk memahami basic-basic saja. Karena kalau kita sudah mempunyai basic, nanti akan dikuatkan lagi lah nanti di ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang tadi telah dijelaskan di semester 1, semester 2 nanti akan dikuatkan. Insya Allah. Masya Allah, baik. Insya Allah sudah sangat menjawab ya untuk persiapan apa yang perlu diperlukan. Sehingga kalau boleh kesimpulannya, jawaban ini sebetulnya tidak ada yang perlu disiapkan. Karena bagaimanapun kondisi kita, insya Allah sudah pada bisa baca Al-Quran semua ya. Kalau ragu-ragu, waduh saya bahasa Arabnya masih kurang nih. Nah, nggak perlu takut ya. Kita akan mulai dari dasar, dari nol untuk semuanya. Ya, bagaimana Uktina, Saudari Nufan, sudah cukup menjawab ya? Alhamdulillah, Baik. Pak. Alhamdulillah, baik. Terima Baik. kasih. Kita akan langsung masuk pada pertanyaan yang ketiga nih. Nah, dari Saudara Ahmad Dhani, Masya Allah. Ini pertanyaannya yang bisa menambah semangat kita nih untuk masuk ke sana, yaitu mengenai tempat tinggal. Apakah di UIK ini ada asrama atau gimana, Ustaz Zakaria? Oke, baik. Izin menjawab ya kepada Kina Ahmad Dhani nih. Luar biasa pertanyaannya, seru sebenarnya ini. Mungkin saya jawab pada mungkin semenit, 2 menit, 3 menitan. Nggak apa ya, izin ya kepada Kang Faris karena ini penting. Jadi beliau kan bertanya tentang apa disediakan tempat tinggal atau tidak lah gitu ya, atau untuk ini. Jadi salah satu keunggulan IAT Bogor ini unik. Jadi IAT Bogor ini unik kawan-kawan sekalian. Karena yang pertama di IAT ini nanti banyak program selain kuliah biasa di ruang kelas. Nanti ada program pembinaan di luar kelas. Misalnya kita siapkan juga bagi calon mahasiswa baru nih teman-teman yang mau masuk, itu tempat tinggal di UIK. Ikhwan maupun akhwat. Nah, kalau akhwat nanti ada yang di UIK, ada juga yang ada di rumah wakaf di luar. Kalau yang ngambil IAT ya teman-teman. Tapi kalau yang di UIK namanya PPMS, Pondok Pesantren Mahasiswa Ulil Albab, itu untuk ya yang ngambil nanti bisa masuk situ. Misalkan, nah nanti disiapkan tuh mendapat tempat tinggal, kita siapkan insya Allah pondok. Jadi bagi orang tua, kadang ada orang tua atau teman-teman nih yang khawatir dari luar daerah, misalkan ada yang dari Kalimantan, mungkin ada yang dari Papua, atau bahkan ada yang dari luar negeri sekalipun, itu tidak perlu khawatir. Pastinya oleh karena itu disiapkan nanti tempat tinggal di pesantren, yang mana tentunya itu lebih tenang, lingkungannya terjaga, belajarnya juga lebih kondusif. Nah, poinnya, UIK ini kampus pertama yang memadukan 3 pilar umat Islam. Bagaimana kata Muhammad Nasir, pahlawan nasional, masjid, kampus, pesantren. Jadi pesantren mahasiswa pertama, teman-teman, itu di Indonesia ada di UIK pertama kali. Nah, jadi bisa nih jadi sarana untuk teman-teman dan sahabat-sahabat IAT
yang mau mondok, baik itu ikhwan dan akhwat, ada tempatnya insya Allah. Dan itu memang nyata. Jadi apalagi kan kalau punya kekhawatiran teman-teman nih, misalkan, oh saya kalau nggak mondok hafalannya hilang, kemudian hafalannya lupa atau tidak terjaga. Karena itu memang dulu itu nyata. Dulu pernah mantan ketua PBNU, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi itu pernah datang ke UIK, sowan ke guru kita, Pak Kiai Didin Hafiduddin. Beliau cerita kenapa beliau mendirikan pesantren Al-Hikam. Mungkin ada yang tahu yang di dekat Depok, Universitas UI Indonesia, di dekat situ. Beliau cerita problemnya anak pesantren hafal Quran, dia kuliah, ketika tidak nyantren lagi hafalannya pada hilang. Maka kata Kiai Haji Hashim Muzadi ini, saya itu sampai didorong-dorong Kiai Sepuh untuk membuat pesantren mahasiswa dalam rangka memfilter dan membentengi. Nah, tetapi UIK ini dari dulu sudah ada. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau emang yang dari jauh-jauh bisa sambil kuliah, sambil mondok juga di PPMS Ulil Albab. Oke, mudah-mudahan terjawab nih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak atas penjelasannya nih mengenai tempat tinggal ya atau asrama. Jadi kesimpulannya bahwa di UIK ini tentu menyediakan asrama tempat tinggal ya bagi mahasiswi maupun mahasiswanya, dan ini pun lokasi atau areanya ini terpisah. Jadi jaraknya ini lumayan jauh ya antara asrama putra dengan asrama putri. Bahkan asrama putri ini maksudnya ada beberapa unit ya, jadi tidak hanya satu lokasi saja, bahkan ada yang di luar area kampus, sehingga insya Allah keamanannya lalu fasilitasnya tidak perlu dilakukan lagi, ada security-nya pun wanita juga ya bagi yang di asrama putri ya, sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, oh nanti saya kuliah di sini tinggal di mana, tidak perlu. Insya Allah pun juga untuk biayanya, harganya pun juga insya Allah sangat terjangkau ya, ramah di kantong, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir lagi. Nah, bagaimana Saudara Ahmad Dhani? Sudah cukup menjawab? Tamam, terima kasih Ustaz. Ya, Puan. Kita akan buka satu lagi ya untuk satu penanya ya, mungkin ada satu lagi. Ya, silakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tanyakan LBS Hafiz 3. Tadi juga sudah nah, itu seperti kategori itu kan ada diamond ya. Diamond itu seluruhnya apalagi platinum, gold dan silver. Nah, apakah misalkan masuk ya? Tadi kan setangkap saya itu kan kalau masuk UIK tapi dia dapat beasiswa misalkan silver gitu ya, yang paling kategori 30 jusnya mungkinnya 10 juz ya. Kan itu silver. Nah, di perjalanan dia kuliah gitu, apakah bisa upgrade ya? Bisa upgrade ke gold atau platinum atau bahkan diamond gitu ya, saudara penanya tadi. Ya, betul Ustaz, nampaknya seperti itu. Dan cara-caranya juga beliau bertanyakan. Ya, sepengetahuan saya gitu ya, di jurusan IAT itu atau di secara umum UIK itu ini beasiswa ini diberikan di awal gitu. Kenapa? Diberikan di awal. Jadi sepengetahuan saya itu nggak ada upgrade gitu. Nggak ada upgrade dari misalkan udah masuk dia di silver gitu. Dia mau upgrade ke gold atau ke platinum gitu. Itu nggak bisa gitu ya. Karena itu udah sudah ada takarannya di awal.
porsinya segini, mampunya segini yang sudah. Gitu. Adapun nanti misalkan masuk ada informasi beasiswa yang lain gitu untuk misalkan terkendala biaya, misalkan silver kan nggak 100% ditanggung ya, misalkan silver tapi masih terkendala nih biaya, nanti biasanya tuh di masuk perkuliahan itu ada informasi beasiswa tapi bukan beasiswa Hafiz gitu, beasiswa misalkan Basnas, UPZ gitu, untuk menutupi yang misalkan yang silver tadi gitu kan, setengah beasiswa. Pengetahuan saya gitu ya. Jadi mohon maaf gitu. Jadi nggak bisa upgrade ke yang lebih tinggi gitu. Misalkan dapat gold platinum atau silver gitu ya. Kalau diamond itu kan semuanya ditanggung. Ya gitu ya. Ataupun mahasiswa yang mungkin berpikir gini, saya masuk tapi bayar nih reguler gitu ya, biasa reguler, tapi biasanya di pertengahan perkuliahan atau dari semester 1 sampai semester 8 itu biasanya ada informasi beasiswa gitu. Jadi di misalkan di semester 3 atau di semester 4 itu ada informasi beasiswa yang seiring jalannya semester 3 sampai semester 8 itu bisa ditanggung gitu ya. Nah, itu biasanya ada informasi-informasi gitu. Mungkin begitu ya yang saya tahu mengenai informasi beasiswa. Mungkin itu saudara penanya dan ya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas penjelasan jawabannya ya. Ya, seperti yang tadi dengan walaupun hasil jawabannya adalah untuk kenaikan itu untuk saat ini belum ya. Namun kembali saya pesankan ya kepada teman-teman semua itu tidak perlu khawatir karena insya Allah setiap apapun mungkin bisa dikatakan kendala dan sebagainya itu insya Allah akan kita sama-sama carikan jalan keluarnya ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu terpaku pada misalnya karena tidak bisa dan sebagainya maka mengurungkan ya teman-teman. Tidak perlu teman-teman, insya Allah semuanya ada jalannya ya. Kita akan dicarikan jalan keluarnya dan ada solusi atas segala permasalahan yang perlu kita hadapi. Oke, untuk saudara Salman bagaimana, sudah cukup menjawab ya tanya? Insya Allah. Syukran. Baik, Afwan, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, selesai sudah sesi Q&A tanya jawab kita pada kesempatan yang sudah menjelang siang ya. Ini sudah menjelang siang, pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang dinanti-nanti nih, paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi kuis berhadiah saldo dompet digital bagi penjawab yang berhasil menjawab kuisnya. Nah, saya terlebih dahulu akan membacakan bagaimana teknis kuis ya. Nah, teknisnya ini adalah pertanyaan kuis akan diberikan oleh narasumber kita. Ya, jadi narasumber satu akan memberikan satu pertanyaan dan narasumber dua akan memberikan satu pertanyaan. Total ada 2 kuis yang bisa teman-teman jawab ya. Oke, teknisnya yang kedua adalah teman-teman setelah ini narasumber akan memberikan pertanyaan dari kuisnya. Lalu setelah narasumber memberikan pertanyaan, teman-teman silahkan persiapkan jawabannya sebaik mungkin. Kita akan berikan waktu sekitar 15 detik ya. Nah, nanti setelah teman-teman mendapatkan jawabannya, silahkan langsung tekan kembali fitur raise hand ya. Tekan raise hand, nanti akan langsung dipilih oleh narasumbernya siapa yang akan menjawab pertanyaannya yang paling awal raise hand ya. Baik, kita akan langsung mulai ya kepada mungkin dari narasumber pertama dulu ya, Ustaz Zakaria. Bagaimana, sudah siap Ustaz pertanyaannya? Insya Allah siap. Siap ya. Baik, silakan Ustaz untuk pertanyaan kuis yang pertama. Nah, buat teman-teman nih, harap dengarkan ya. Perhatikan pertanyaannya. Insya Allah. Jadi
mau tanya kepada teman-teman itu tentang apa sih yang dimaksud dengan Islamisasi sains dan kampus. Ada nilai plus bagi yang tahu juga tujuannya. Apa alasan Islamisasi dan kampus digagas oleh Universitas Ibnu Khaldun Bogor? Saya terima kasih. Masya Allah. Baik. Langsung dipersiapkan jawabannya teman-teman semua. Tolong narasumber juga diperhatikan ya bagi yang raise hand. Siapa? Kita akan hitung mundur ya, dari 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, teman-teman sudah dipersiapkan jawaban terbaiknya. Narasumber, mungkin Ustadz Zakaria, apakah sudah ada yang resen yang pertama? Nah, Siti Khairia nih. Siti Khairia, silakan operator dibuka mic-nya. Ya Ustaz Afwan. Tadi Ya, ada anak yang ini bertanya. Oke, siap. Silakan dijawab pertanyaannya. Kalau tidak salah ingat ya, tentang maksud Islamisasi sains kampus dan apa tujuannya ya. Kalau tujuannya saya, kalau tidak salah, menghubungkan ilmu agama Islam yang terpecah gitu dari barat ya gitu. Maksudnya menghubungkan ya, biar pemikiran itu nggak nggak tercerai-berai gitu. Seingat saya kayak gitu. Bagaimana Ustaz Zakaria untuk jawabannya? Betul. Betul ya, Ustaz? Iya, betul. Mungkin nanti betul. Nanti tambahannya untuk memperkuat Uktina Siti Khairullah. Jadi salah satunya juga untuk mau memerangi pemikiran barat yang merusak sekularisasi dan liberalisasi salah satunya. Itu udah betul, udah bagus. Luar biasa. Apa Ustaz atas kekurangannya? Ya, selamat berhasil ya menjawab pertanyaan dari kuis berhadiah kita. Nanti silakan menghubungi admin panitia untuk klaim hadiahnya ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, kuis yang kedua ini dari narasumber kita yang kedua, yaitu Akhina Azami. Bagaimana Akhina Azami? Apakah sudah siap pertanyaannya? Ya, insya Allah. Baik, silakan Akhina Azami. Ya, untuk pertanyaannya mungkin beasiswa ya gampang ya. Saya nggak akan nanya beasiswa, tapi lebih ke kegiatan mahasiswa atau organisasi. Gitu. Kan kalau ini nggak ada di slide ya. Ini kalau teman-teman nyimak tahu lah, insya Allah tahu ya. Kan kalau di SMA gitu ya atau di pesantren itu kan istilah itu kan ekstrakurikuler gitu ya, ekstrakurikuler untuk menunjang kompetensi manusia, kompetensi siswa di luar kelas. Nah kalau di kampus istilahnya itu apa ya? Mungkin istilahnya itu kan UKM ya, UKM. Nah apa itu UKM gitu di kampus? Gampang sebetulnya. Ya. Baik, silakan. Ini tanya sangat gampang ya. Rasanya tidak usah hitung mundur pun sudah bisa nih langsung dijawab. Silakan raise hand, lalu akan dipilih oleh narasumber kita. Silakan Ustadz Azami diperhatikan apakah sudah ada yang raise hand? Ya. Sudah Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ya. Silakan, Saudara Ahmad Dhani. Operator bisa dibuka mic-nya. Ingin menjawab, kalau UKM kalau nggak salah ya, kayak
kayak UKM kayak menampung minat bakat Agak mahasiswa masing-masing, tapi di Afwan, luar kampus gitu. Afwan Contohnya ya kurang kayak apa ya, debat, kemudian bahasa sastra. Kalau saudara ya Afwan kurang jelas ya. Saya dengar UKM kurang ada lagi kurang jelas. kayak apa ya, suaranya putus-putus ya. Ya, diulang Jadi aja nggak apa-apa. UKM itu kayak menampung minat bakat mahasiswa. Ya, jadi UKM itu kayak diadainnya Ya, keagamaan, kemudian ada olahraga juga, dan ada perusahaan dan lain sebagainya gitu. Sebagai bentuk pengembangan dan keterampilan. oke. Ya, sebetulnya tepat ya. Tapi Saudara Ahmad Dhani tahu nggak kepanjangan dari istilah UKM itu sendiri? Udah benar tadi jawabannya benar. Untuk pengembangan UKM mahasiswa. Tapi, unit kegiatan ya, mahasiswa. ya betul. Ya, jawabannya Unit betul dan kegiatan mahasiswa. ya betul. Ya mungkin langsung ya diserahkan kepada panitia untuk hadiahnya nanti. Ya, selamat saya ucapkan ya atas keberhasilannya menjawab pertanyaan dari kedua pemenang kita pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk klaim hadiahnya. Silakan menghubungi panitia ya untuk klaimnya bisa melalui admin yang ada di grup WhatsApp grup peserta IAT Talk Show ini ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat ya atas keberhasilannya, kemenangannya untuk menyelesaikan menjawab kuis berhadiah saldo dompet digital pada acara event kita kali ini. 1 jam lebih dekat dengan program studi ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, untuk terakhir nih kita akan sama-sama foto bersama. Silakan teman-teman semua untuk buka cam-nya ya, open cam, buka kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Ini akan dilakukan oleh panitia ya. Silakan panitia, mungkin bisa masuk kembali. Ketua acara mungkin, ketua pelaksana. Baik, semuanya sudah dibuka ya kameranya. Jadi kita ada 2 kali foto karena ada 2 ini ya, 2 apa? Ronde lah ya. Oke. Ntar. 1, 2, 3. Yang kedua. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak atas bantunya Ibu Ketua Acara, Ketua Pelaksana, Fina Farhasa Faulia. Alhamdulillah dengan terselenggaranya seluruh kegiatan rangkaian acara kita pada setelan pagi hari ini sekaligus menyudahi acara 1 jam lebih dekat dengan program studi ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada 20 Juli 2024 ini. Kami segenap tim dan kru yang bertugas berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga teman-teman di sini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tidak hanya bergabung di Zoom saja, namun juga bergabung menjadi keluarga besar Universitas Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kami tunggu kedatangannya untuk menjadi keluarga besar dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah kami akan sama-sama sambut ya. Di sini kami seluruh panitia, segenap tim dan kru yang bertugas, kami tunggu kehadiran dan kedatangannya seluruh teman-teman hadirin dan hadirat sekalian. Baik, saya akan tutup acara kita pada pagi hari ini. Saya Muhammad Faris Hasan
Mewakili segenap tim dan kru yang bertugas, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan dan kesalahan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di event selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.